Dampak karya Kristus di masa kini. Setidaknya saya menemukan dua dampak dalam karya Kristus di masa kini. Seperti dalam saat teduh kita hari ini sudah dikutip di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dampak yang pertama adalah saya menemukan bahwa kita dibebaskan dari kutuk atau dari tuntutan hukum Taurat. Bahwa kita tahu bahwa begitu sadisnya atau begitu tingginya standar hukum Taurat itu. Dan saya pribadi dan kita semua tidak mungkin memenuhi tuntutan tersebut. Itulah sebabnya Kristus datang untuk membebaskan kita dari tuntutan hukum Taurat. Tetapi bukan berarti tuntutan hukum Taurat itu salah. Namun karena kemampuan manusia tidak mampu untuk menggenapi itu. Itulah sebabnya Kristus datang. Jadi dampak yang pertama sampai hari ini adalah kita dimerdekakan. Artinya kita dibebaskan. Sekarang dampak yang kedua adalah kita memiliki tujuan atau kita memiliki kehidupan di dalam Kristus. Tadinya kita mati atau Kristus mati untuk menghidupkan kita. Kita sekarang memiliki tujuan. Tujuan apa? Tujuan hidup di dalam Kristus. Sama seperti ayat yang barusan kita baca. Yaitu hidup yang kita hidupi di dalam daging ini adalah hidup untuk Kristus atau hidup dalam iman kepada Kristus. Jadi dua dampak ini yang sangat signifikan yang saya temukan dalam Alkitab, juga ditambahkan oleh pengalaman saya pribadi. Jadi mari kita melihat bahwa dampak karya Kristus di kayu salib itu sampai hari ini, bahkan sampai di masa yang akan datang.